memberkati kita semua. Ya teman-teman, jadi hari ini kita berbicara tentang keadilan wanita. Ya, berbicara tentang wanita dalam perspektif Islam dan Kristen. Oke, berbicara tentang wanita di dalam iman Kristen jelas dikatakan Kejadian 1 ayat 27. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bahkan hampir sama dengan Allah. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan di dalam iman Kristen. Semua sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Terkait nanti ada satu data yang mengatakan kalau wanita itu hendaknya berdiam diri. Pada saat konteks waktu itu wanita disarankan untuk berdiam diri, ya. Tetapi di dalam Galatia 3 ayat yang ke-28 jelas dikatakan bukan lagi Yahudi, bukan lagi Nasrani, bukan lagi laki-laki, bukan lagi perempuan, semua satu tubuh di dalam Kristus. Jadi jelas berbicara tentang pernikahan di dalam iman Kristen jelas sangat memuliakan wanita. Karena apa teman-teman? Tidak dibolehkan bercerai, apalagi berpoligami. Ya, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas datanya. Karena apa? Karena itu wanita sangat dipermuliakan di dalam iman Kristen. Wanita di dalam iman Kristen tidak pernah dituliskan sebagai bahan bakar di neraka. Dan wanita di dalam iman Kristen tidak pernah disebutkan akalnya setengah. Tidak pernah. Tidak pernah juga seorang suami diperintahkan untuk memukul istrinya. Di dalam iman Kristen jelas teman-teman. Karena apa? Kristen itu sangat mengagungkan wanita. Efesus 5 ayat 22. Hendaklah suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Jelas dikatakan ya teman-teman ya. Tentang wanita di dalam iman Kristen. Jadi di dalam iman Kristen tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Teman-teman, semua sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mulai panik yang sebelah cari data. Ya. Ya, kalau kita mau tanggapi teman-teman, di dalam Hosea 4 ayat 14 inilah kebiasaannya teman-teman. Suka potong-potong ayat. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berjinjin atau menantunya. Menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama dengan perempuan-perempuan sundal. Dan mempersembahkan korban bersama laki-laki dengan sundal-sundal bakti. Dan umat yang tidak berpengertian. Makanya kalau kita lihat ini perikopnya tentang apa? Menentang iman bangsa yang tidak setia. Maka baca di ayat yang ke-1-nya. Dengarlah firman Tuhan hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Jadi Hosea 4 ayat 14 itu penduduk. Itulah yang dilakukan penduduk yang menentang Allah, yang tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Itu. Terus masalah perempuan sundal teman-teman. Apakah saya mau katakan gini, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang yang hidupnya baik-baik aja. Apakah kalau perempuan sundal kamu harus memusuhinya? Makanya teman-teman kalau ingat kejadian waktu ada perempuan berdosa yang mau dilempar pakai batu, Tuhan Yesus luar biasa. Siapa yang merasa hidupnya paling suci, lemparlah orang ini paling pertama. Ada nggak yang melempar? Enggak ada. Itu perbedaan teman-temannya antara iman Kristen dengan iman lainnya. Yang pertama, di dalam Kristen perempuan tidak pernah dijadikan bahan bakar neraka. Yang kedua, akalnya tidak pernah disebutkan setengah, tidak pernah disampaikan penduduk surga paling sedikit. Teman-teman, jelas itu ya. Jelas. Kalau berbicara di dalam iman kekristenan, teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya, posting-posting ulang, biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Ya Bang Faruk, saya mohon maaf kalau Bang Faruk siang ini harus terbubuk-bubuk ya. Saya buat ya. Gitu, kencengin tap-tap layarnya guys.
Oke, begitulah kualitasnya Oki teman-teman. Setiap dia berdiskusi modal congor. Karena apa saya katakan modal congor? Semua teman-teman Kristen itu bisa jadi apologet. Karena modal congor. Dikasih data, dibantah Bibelnya. Jadi saat ini yang kalian tonton bukan debat diskusi Oki dengan aku, tapi dengan Bibelnya. Bibelnya dia mau mencoba mencomot perkataan dari Wembo, mengatakan kitab Hosea itu adalah begini dan begitu. Jelas di situ dikatakan aku tidak akan menghukum anak perempuanmu meskipun mereka bersundil dan juga berzinoi. Matius 21 nomor 31. Siapa di antara mereka yang mengikuti kehendak bapaknya? Lalu lanjutkan, maka sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pesundil akan mendahuluimu masuk ke dalam surga. Tidak temukan satu ayat pun di dalam Bibel di mana dikatakan wanita Kristen masuk surga, nggak ada. Tidak saya yang dari taruhannya nih. Tidak ada. Makanya teman-teman Oten, kalau kau mau masuk surga jangan jadi Kristen, jadi pesundil. Masih Oki, kalau dia inginkan istrinya masuk surga, antarkan istrinya ke tempat pesundil. Ada satu ayat pun dalam Bibel di mana dikatakan pendeta duluan masuk surga, nggak ada. Kristen mendahului kamu masuk surga, nggak ada. Pengikut Kristus duluan mendahului kamu masuk surga, nggak ada. Tapi pesundil yang duluan mendahului kamu masuk ke dalam surga. Di mana letak keadilan Tuhanmu? Untuk meraih surga harus mengobral nyit-nyitnya. Di dalam Islam itu tidak ada ayat di dalam Bible itu di mana dikatakan otak separoh itu, wanita itu otak separoh. Dalam Islam juga tidak ada dikatakan begitu. Dalam Kejadian 1 nomor 27, Tuhan itu kau katakan marilah kita cipta manusia setara dengan segambar dengan kita. Yang jadi pertanyaan, jika Tuhan kau setara dengan segambar dengan manusia, Tuhan kau laki-laki atau perempuan? Atau jangan-jangan laki yes, perempuan yes? Di sini ketinggalannya akal si Oki. Makanya aku bilang sama kau Oki, kalau kau ke gereja, sendalmu yang kau tinggalkan di luar, bukan akalmu. Bagaimana jika kau katakan wanita dan laki-laki itu setara? Ku tanya sama kau, boleh rupanya dalam laki-laki Kristen, di dalam iman Kristen laki-laki melahirkan? Boleh laki-laki? Jika memang benar pemahaman Kristen laki-laki dan perempuan itu setara, sebut satu laki-laki Kristen yang juga ikut melahirkan. Laki-laki dan perempuan tidak akan memiliki kesetaraan, Dinda. Nggak akan pernah setara. Perempuan melahirkan, laki-laki tidak mungkin melahirkan. Perempuan menyusui, laki-laki tak mungkin menyusui. Hanya saja nggak bisa kita pungkiri, gereja-gereja Kristen di luar sana, contoh di Jerman, banyak laki-laki yang pura-pura melahirkan. Di gereja dinikahkan laki-laki sama laki-laki. Jadi setara kan? Boleh jadi si laki-laki adalah ibu, si ibu adalah si suami itu sendiri. Salah pemikiran kalian, gitu loh. Sekarang kau jawab dengan jujur pertanyaanku, Oki. Ya, di dalam Matius 21 nomor 31 dikatakan yang duluan masuk surga itu pesundil atau perempuan Kristen. Coba jawab. Jawab yang jujur berdasarkan literal yang tertulis dalam Matius 21 nomor 31, dikatakan Tuhan kau duluan masuk surga wanita pesundil atau wanita Kristen. Kan? Belum lagi ku bawa nanti sama kau kitab Ulangan 22 nomor 28 sampai 29. Di mana Tuhan kau membiarkan pemarkausin apa kayak Tuhan kau membenarkan perkaus.
laki-laki yang memperkaus perempuan itu nggak dihukum, tapi dibolehkan bahkan diwajibkan menikahi perempuan yang diperkaus. Oke, teman-teman, sebelum kita tanggapi, pegangan kau Farouk. Oke, teman-teman, di mute dulu, biar nggak bising ya, di mute. Oke, teman-teman, kata Bang Farouk tadi, tidak ada di dalam agama kami kalau perempuan itu akalnya setengah. Makanya ketika saya berdiskusi dengan teman-teman apologet kita yang di sebelah ini, yang penting koar-koarnya keras, framing-framing Alkitabnya keras, udah jadi apologet. Ingat, apologet juga ngambil dari kata siapa itu. Nggak ada nama apologet di dalam iman kalian, Farouk. Ya jangan bawa-bawa nama apologet, bikin malu. Itu oke, kita tunjukkan datanya. Ini yang pertama, hadis Bukhari 2464, derajatnya sahih. Ini literasimu ini literasimu. Bukhari 2464, boleh sekali, maaf mute. Itu. Nabi bersabda, bukankah persaksian seorang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki? Para wanita menjawab, benar. Beliau melanjutkan, itulah tanda setengah akalnya. Selamat datang di kebenaran. Jangan kau bantah, ini literasimu, ini hadismu, ini Bukhari 2464, ini hadismu, Farouk. Jangan kau bilang tidak ada. Yang penting koar-koar framing Alkitab bisa jadi apologet. Bukhari 2464. Terus Tuhannya Oki ini laki-laki apa perempuan? Ayo, surat Al-An'am 101. Ya, surat Al-An'am ayat 101. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Kalau yang mempunyai istri itu Bang Farouk laki-laki apa perempuan? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha kuasa mengetahui segala sesuatu. Nah, ini laki-laki apa perempuan? Dia, dalam kurung Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Jawab saya yang jujur, Bang Farouk. Yang punya istri itu laki-laki apa perempuan? Kalau saya bicara pakai data, kalau saya tidak cuma modal koar-koar. Oke, kita tanggapin teman-teman. Matius 21 ayat 31. Ya, pegangan kan mulai berubah mukanya, maaf ya Bang Farouk ya, saya harus sampaikan. Matius 21 ayat yang ke-31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bang Farouk, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang yang hidupnya baik-baik saja. Tapi Bang Farouk harus ingat, konteks ayat ini sedang berbicara tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Matius 21 ayat 31 sedang berbicara tentang apa? Perumpamaan tentang dua orang anak. Ini sebuah perumpamaan Bang Farouk. Masa nggak baca konteksnya sih? Nih. Perumpamaan tentang dua orang anak. Itu. Dan saya ingatkan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang yang hidupnya baik-baik aja, tetapi untuk orang yang berdosa. Ketika apa? Ketika dia mau bertobat, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Terus saya mau tanggapin lagi tadi ya, teman-teman ya. Hosea 4 ayat 14 tadi saya belum bukakan datanya. Hosea 4 ayat 14 kita bacakan. Aku akan menghukum anak-anak perempuan sekalipun mereka berjinjin, atau menantu-menantu perempuan sekalipun mereka bersundal, sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Kalau kita lihat menentang iman dan bangsa yang tidak setia, lihat dong ayat satunya. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Inilah yang mereka lakukan, Farouk. Nih. Katanya paham Bible.
katanya paham Alkitab, masa begitu aja nggak bisa? Ya, pertanyaan saya sama Faruk, tunjukkan satu data yang tertulis secara eksplisit kalau wanita dan laki-laki mempunyai derajat yang sama. Silakan. Di dalam iman yang baru. Oki ini malah sebenarnya bertanya, wih. Aku lebih baik menggempur aja aku daripada bertanya. Aku tadi tanya sama kau, Ki. Di dalam Bible kau, Matius 21:31, meskipun dalam bentuk perumpamaan, aku tidak minta kau menjelaskan. Dalam Matius 21:31, meskipun dalam bentuk perumpamaan, siapa dikatakan Yesus duluan masuk surga? Perempuan pesundil atau perempuan Karisten? Makanya aku berkali-kali bilang sama kau, Ki, sah-sah saja kau jadi Karisten. Kabur, Faruk, kabur. Kemana lagi kau Faruk? Kemana lagi? Memanglah teman-teman, kan saya bilang teman-teman, kalau yang nggak punya malu itu ya, lulus SMP bisa, gitu kan? Ngaku-ngaku jadi apologet, lo ingat apologet itu bukan bahasamu. Tidak ada di dalam imanmu itu bahasanya apologet. Jangan ngambil-ngambil. Mana Faruk? Oke, yang lempar, lihatlah dia lep atau enggak. Tuh. Lihat dia tuh lep atau enggak. Oke. Mana wajahmu nggak ada? Oke ya, keben aku tadi. Bentar, aku usahakan dulu suaranya bentar. Masa katanya Oki yang lempar, Oki yang turunin. Lanjut. Berarti ulang lagi nih ya waktuku ya. Ya. Diulang lagi lah waktuku ya. Ya lanjut. Oke. Ya. Jadi teman-teman ya, Oki tadi saya ulangi lagi ya, sedikit pun dia tidak menjawab pertanyaan Babang Faruk. Loh, mana Okinya? Ki, lo. Oke. Lah ini yang aku saya ada tuh. tanyakan dalam Matius, ya, dalam Matius 21 nomor 31, jujur kau Ki, meski dalam bentuk perumpamaan, siapa di situ yang dikatakan duluan masuk surga? Perempuan sundil atau perempuan Karisten? Jujurlah kau Ki. Itu yang kutanyakan tadi samamu Dinda. Makanya saya bilang ke kamu, silakan kau jadi Karisten Ki. Tapi pada waktu yang sama, ketika kau Karisten, kau jangan jadi penipu. Jangan jadi pembohong kau di situ, gitu loh. Jawab saja yang jujur. Siapa di situ dikatakan, diumpamakan duluan masuk surga? Perempuan Karisten atau pesundil? Sekarang ku tanggapi pertanyaanmu. Coba sebut satu ayat dalam Quran di mana laki-laki dan perempuan dinyatakan memiliki kesetaraan. Perempuan sama laki-laki itu nggak bisa setara, Ki. Nggak bisa disamakan laki-laki sama perempuan. Karena laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan. Kalau kutanya sama kau, makanya kutanya tadi sama kau di narasiku sebelumnya. Kalau dalam iman Karisten laki-laki dan perempuan itu setara, sebut satu Karisten yang pernah melahirkan. Ada nggak? Ada nggak perempuan Karisten yang melahirkan? Sebut kalau memang laki-laki dan perempuan setara, laki-laki ketika dia buka baju, jalan di depan halaman, duduk di depan halaman rumah itu hal yang lumrah. Kalau begitu kenapa perempuan Kristen nggak lakukan hal itu juga? Tanya orang-orang yang berupaya mematikan akalnya lah, yang menganggap laki-laki dan perempuan itu bisa setara. Kalau memang laki-laki dan perempuan setara, aku tanya sama kau, yang menyusui anakmu siapa? Kau atau bini kau? Ya
Ada aja kau. Informasi dalam Bible kau yang meninggalkan akal, tapi meninggalkan akal dalam pemahaman iman kau mau kau bawa-bawa di Islam. Nggak boleh, Dinda. Kau aja nggak bisa menjawab pertanyaanku tadi. Jika memang Tuhan kau setara bersama manusia, segambar dengan manusia, sekarang ku tanya, gen Tuhan kau laki atau perempuan? Lalu kau bawa ayat Al-Quran, bagaimana bisa Tuhan itu punya anak sementara dia tidak punya istri? Kalimat di situ mengarah kepada ejekan, sindiran kepada orang-orang kafir sesuai dengan pemikirannya manusia. Kami bukan umat terjemahan seperti kalian, Ki. Bukan umat terjemahan kami. Kami memahami Al-Quran kami sesuai dengan original teks kitab kami. Sebuah ayat itu terdiri dari al-kalam yaitu kalimat, al-kalimah yaitu kata, al-kalimun yaitu penyambung kata. Di mana dalam al-kalam yaitu ada di situ ada di situ kata ismun ya yang merupakan kata kerja, kata sifat, fiil kata kerja, dan juga apa harfun kata sambung. Gitu. Sekarang kita tolong jawab jujur, Ki. Jawab jujur meskipun ini berat, gitu loh. Takutnya istrimu dengar lalu dia mengikutin itu. Gitu. Pertanyaanku ulangi lagi, Ki. Meski dalam bentuk perumpamaan yang tertulis di dalam Matius 21:31, siapa yang duluan dinyatakan duluan masuk surga? Perempuan sundil atau perempuan karistin? Jawab, Ki. Aku nggak akan berubah pertanyaanku. Pertanyaanmu sudah kujawab semuanya sesuai dengan data yang ada, Dinda. Seberat apapun itu terima, karena kau sudah dibiasakan. Kalau pergi ke diskotik hari Minggu harus meninggalkan akal di luar, bukan sendal. Makanya ketika kau di dalam diskotik itu kau berkata amin, amin, amin. Apapun dibilang sama pembawa acaranya amin, amin. Karena apa? Akalmu sudah kau tinggalkan di luar diskotiknya. Orang-orang yang berakal tidak akan menerima literasi ketika laki-laki dan perempuan itu disamakan. Jawab ya, Ki. Jujur, meski dalam perumpamaan, siapa yang dikatakan duluan masuk surga? Pesundil atau wanita karistin? Silakan. Oke, teman-teman, sebentar kita tanggapi dulu, teman-teman. Ya, teman-teman, inilah tanda-tandanya ya, teman-teman ya. Kalau berdiskusi dengan mereka, akal mereka ditinggal, ngomong apapun yang dikatakan teriak amin, amin. Itu siapa yang melakukan itu? Apa Ruk? Siapa yang melakukan itu? Kalau pas lagi beribadah, yang teriak amin, siapa? Jangan kau lempar-lempar ke orang. Faruk memang kadang-kadang ya guys ya. Sudah saya bilang teman-teman, dari tadi dia ini kena sendiri. Gitu. Ya teman-teman, kan saya bilang kalau berdiskusi dengan mereka ini teman-teman, jadi akalnya itu logikanya itu teman-teman ditinggalkannya jauh-jauh di belakang. Kenapa? Sejak kapan kesetaraan itu bisa diukur karena perempuan itu bisa melahirkan atau tidak? Tunjukkan saya. Sejak kapan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan ini bisa diukur melalui logikamu tadi? Kalau laki-laki nggak bisa hamil, perempuan bisa hamil. Sejak kapan itu? Sejak kapan? Sejak kapan itu? Kau tunjukkan datanya nanti. Kesetaraan laki-laki antara perempuan, kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan, karena perempuan itu bisa hamil, laki-laki tidak bisa hamil, jadi mereka tidak setara. Sejak kapan? Kau tunjukkan nanti datanya ya, kau tunjukkan nanti datanya, di mana narasimu itu kamu ambil. Itu. Oke, teman-teman, kita mau tanggapi teman-teman. Matius 21 ayat yang ke-31. Meskipun dalam bentuk sebuah perumpamaan, Bang Faruk memaksa saya yang dari tadi itu saya udah jawab. Gitu. Meskipun dalam bentuk perumpamaan, di dalam Matius 21 ayat 31, ini kata Bang Faruk ya, pesundal yang lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebuah perumpamaan. Faruk Sianipar. Ini jawabannya.
Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang yang hidupnya baik-baik saja. Jadi walaupun dia perempuan itu bersundal, Bang Faruk, walaupun perempuan itu bersundal, sebentar di mute, kamu dari tadi. Ya, inilah tanda dia kalau sudah panik. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi Tuhan Yesus datang ke dunia itu bukan untuk orang yang hidupnya baik-baik aja. Walaupun dia seorang pesundal, tetapi ketika dia bertobat, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Matius 21 ayat 31 dari tadi saya sudah jawab. Kalau berbicara konteks waktu itu yang tertulis di Matius 21 ayat 31 betul. Pesundal lebih dulu masuk surga ketika dia bertobat. Di dalam konteks Matius 21 ayat 31. Tahu. Dari tadi saya sudah jawab. Diputar-putarnya. Oki nggak jawab. Oke, Bang Faruk. Pertanyaan saya dengan Pak Faruk sekarang. Tolong jawab saya menggunakan data dan dalil di dalam Sahih Bukhari 2134 tadi, di dalam Sahih Bukhari yang saya tunjukkan tadi, kenapa perempuan itu akalnya setengah? Kenapa perempuan itu dikatakan akalnya setengah? Jawab pakai data dan dalil, jangan modal mutar-mutar. Ya, karena kebiasaan kalau berdiskusi dengan kalian ini, kalau menyerang iman Kristen nomor 1, giliran ditanya imannya mutar-mutar, ujung-ujungnya lihat teks aslinya, karena modal nipu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perempuan melakukan dosa, hukumannya apa? Kalau laki-laki melakukan dosa, hukumannya apa? Jawab pakai data, ya. Tolong jawab pakai data dan dalil. Jangan akalmu ditinggal di belakang. Ya, saya minta data dan dalil. Kalau perempuan melakukan dosa keji, dosa yang dia dapatkan apa? Kalau laki-laki melakukan dosa keji, dosa yang dia dapatkan apa? Saya minta data dan dalilnya. Dari sini nanti kita bisa lihat hukumannya. Sama atau enggak sih laki-laki dengan perempuan itu hukumannya? Ya, nanti tolong jawab pakai data dan dalil ya Pak Ruk ya. Ya, teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya, diposting-posting ulang biar roomnya aman. Roomnya tidak gampang. Rungkat mau pertanyaan apa lagi? Saya sudah jawab semua. Silakan Pak Ruk. Nangis. Ya, kalau orang bernarasi itu di mute ya. Saya lo di mute dari tadi. Karena jauh Ki, handphoneku ini sama jarakku jauh karena aku harus rekam dari sini untuk YouTube-nya. Oke, teman-teman, sebenarnya diskusi ini sudah selesai. Ketika si Oki mengakui ya, dalam Matius 21 nomor 31, yang duluan masuk surga itu adalah perempuan sundil, bukan perempuan Kristen. Ki, kapan Ki kasih nomor WA nanti Ki? Aku mau juga bini kau Ki. Dia masuk surga dia Ki. Gak perlu lagi dia capek-capek joget-joget, pargoy-pargoy, nyanyi-nyanyi dia di gereja Ki, gak perlu. Kau udah akui, karena kau sudah akui meskipun dalam bentuk perumpamaan wanita sundil yang duluan masuk surga daripada wanita Kristen, maka Ki, saranku Ki, kau didiklah istrimu dan juga anak perempuanmu supaya menjadi sundil yang profesional gitu Ki. Masuk surga dia Ki, masuk surga gitu loh. Jika memang perempuan sundil duluan masuk surga daripada wanita Kristen, lantas apa manfaatnya Yesus mati dalam kondisi tak berbaju dan di kayu salib Ki? Apa pula gunanya dia meninggal di kayu salib? Orang sudah dimasukkan dia ke surga, wanita sundil sudah berubah wajah si Oki ngamuk-ngamuk. Terus si Oki berdusta teman-teman. Dia bilang wanita sundil itu ketika dia bertobat. Kita buka datanya teman-teman ya. Nanti kita tanggapi pertanyaanmu tentang hadis itu Ki ya. 2464 kalau nggak salah tadi Ki ya. 2464. Bentar ya. Kita buka Matius 21. Tengok ini ada nggak narasinya tobat nih.
Makanya saya bilang, kau boleh jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu yang hebat, Ki. Kawan kau ini Babang Faruk yang master bibel kau. Ada nggak narasi mengatakan perempuan itu bertobat? Tengok ini, nih, ini teman-teman, nih, ntar ya saya jauhkan dulu ini yang YouTube. Teman-teman YouTube kalau mau dapat pemberkatan silakan teman-teman YouTube. Matius 21, kok jadi ini? Tarki ya. Matius 21. Ntar Dinda ya, habis waktuku jadi Dinda. Aduh Dinda. Boleh diminta perpanjangan waktu gak Dinda? Nah, kita buktikan ya kebohongan dari si Oki ini ya, teman-teman ya. Bentar ya. Nge-lag pula lagi, habis waktu gua. Nih. Aduh. Yang mana dari antara, ini sampai nomor 37 ku buka doh. Yang mana di antara dua perempuan itu, ya anak itu yang melakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Mereka menjawab, yang pertama, Yesus berkata, "Ya, aku berkata kepadamu bahwa penjahat, pelucir dan amal ngedolahi kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes datang kepadamu menunjukkan perjalanan. Mana? Mana tobatnya? Mana? Mana pelucir itu? Mana? Mana definisi tobatnya? Mana? Makanya aku nggak mau jadi Kristen lagi, karena kalau aku jadi Kristen dan aku pembicara sebagai Kristen, aku menipu aja kerja. Sebagaimana kau dengan para pendetamu berbohong aja kerja kuliah. Mana ada di situ dikatakan bertobat. Nah, sekarang aku tanggapi hadis yang kau maksud ya. Hadis Bukhari 2464. Ya. Ini ku tanggapi lagi hadisnya, Ki. Kau kalau ngasih pertanyaan satu season satu pertanyaan lah, Ki, jangan dua. Mana ada waktunya jawab langsung dua? Kau nggak aja kok. Nih, ia telah menceritakan kepada kami, ini tentang persaksian ya, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata telah menceritakan kepada kami Zaid. Simak ya, ada nggak di sini narasinya wanita muslimah atau wanita Islam? Ada nggak? Tengok ya, ini bersifat umum teman-teman. Ya, Nabi Muhammad SAW bukanlah persaksian seorang wanita. Wanita saja ya, tidak ada muslimnya, sama dengan seorang laki-laki. Para wanita menjawab benar. Beliau melanjutkan, itulah tanda setengah akalnya. Di sini tidak ada dinisbatkan wanita muslimah. Ingat Ki, surah Al-Anbiya ayat 107. Nabi kami Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Wanita di situ dikatakan akal setengah, termasuk wanita Kristen. Terima nggak terima kau? Termasuk wanita Kristen dan termasuk istri kau. Yang lebih condong dari hadis itu mengarah kepada siapa? Wanita kafir. Di mana wanita? Kenapa wanita kafir itu akalnya setengah? Bagaimana wanita kafir, wanita kaoten dikatakan dia katakan akalnya itu separuh? Kenapa? Karena mereka mau menyembah sosok yang nggak berbaju dan nggak bercelana. Jelaslah akalnya separuh. Silakan. Oke. Nah, jangan nangis Ki ya. Ya, silakan. Ya, kalau kasih pertanyaan. Waktu saya. Ya, inilah kalau diskusi dengan mereka ini. Adabnya tidak ada, etikanya tidak ada. Kalau istrimu saya jadikan pesundal, kamu mau? Kok bawa istri kau? Ibumu aja jadi pesundal mau? Mau nggak? Ibumu ku lempar ke laki-laki biar jadi pelacur. Mau nggak? Makanya diskusinya nggak punya adab. Istri lagi bawa. Waktu saya, jangan kau potong. Waktu saya. Mau ibumu ku jadikan pelacur? Mau ibumu ku jadikan pelacur, Faruk? Biar sama-samanya kita. Jangan kau bilang istriku pesundal kalau ibumu nggak mau ku jadikan pelacur. Sama-sama ditangkapnya kita, ayo. Diskusi kau bawa istri. Ibumu pelacur mungkin nanti. Itu ya. Begitu teman-teman. Malu kan? Makanya diskusi dengan orang yang tidak beradab ya begitu. Masa istri kita dibilang pesundal? Ya kan bodoh. Nggak ada akalnya. Memang adabnya tidak ada. Agama tidak mengajarkan dia untuk beradab. Itu ya teman-teman ya. Makanya saya itu males diskusi dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, yang cuman modal menghujat. Masa diskusi akademis tentang agama, kok istri saya dibilang pesundal?
Lah kan tolol. Kalau ibumu saya bilang pesundal gimana? Mau nggak? Mau nggak kalau ibumu, orang tuamu saya bilang pelacur, mau nggak kamu? Mau nggak? Berat memang. Karena otaknya nggak ada guys, otaknya nggak ada. Makanya orang-orang seperti Faruk ini cocoknya dibuang ke tong sampah karena akalnya akal menghujat.